Guys, senang banget bisa ngobrol lagi bareng kamu di sini. Coba deh, aku mau tanya satu hal sederhana tapi cukup dalam. Pernah nggak bangun tidur langsung kepikiran seseorang? Nggak peduli udah berapa lama berlalu, nggak peduli udah berapa kali kamu bilang ke diri sendiri, udah cukup. Tapi tetap aja, dia muncul di kepala, di timeline, di lagu yang tiba-tiba nyala di playlist, di meme lucu yang bikin kamu mikir, wah, dia pasti bakal ketawa kalau lihat ini. Tapi pas kamu cek HP, nggak ada notifikasi dari dia, nggak ada DM, nggak ada story yang mention kamu, nggak ada apa-apa. Dan yang paling bikin nyesek, kamu tahu dia baik-baik aja. Bahkan mungkin lagi asik banget, posting foto di kafe, ketawa bareng teman-teman, update status kayak nggak ada beban. Sementara kamu masih di sini, masih mikirin dia. Masih nunggu sesuatu yang bahkan gak pernah dia janjikan. Kalau kamu ngerasa kayak gini, tenang. Kamu gak sendirian. Tapi yang perlu kamu sadari, kamu lagi terjebak dalam satu pola yang bikin capek banget. Bukan karena dia jahat, bukan karena kamu gak cukup baik, tapi karena kamu terlalu banyak memberi tanpa pernah minta balik. Kamu kasih ruang di pikiranmu, waktu luangmu, bahkan harapan-harapan kecilmu, sementara dia nggak pernah benar-benar hadir. Dan yang paling ironis, semakin kamu mikirin dia, semakin dia nggak mikirin kamu. Kenapa bisa gitu? Nah, ini bukan soal dia main sulit atau takut jatuh cinta. Ini soal dinamika perhatian. Manusia itu, siapapun, cewek atau cowok, secara alami bakal lebih penasaran sama sesuatu yang nggak selalu ada, yang nggak bisa diprediksi, yang bikin kita mikir, dia lagi ngapain ya sekarang? Tapi kalau kamu selalu ada, selalu cepat balas, selalu siap diajak ngobrol, maka kamu jadi kayak latar belakang, kayak wallpaper. Ada, tapi nggak pernah benar-benar diperhatikan. Dan bukan karena dia nggak suka kamu, tapi karena nggak ada rasa kehilangan kalau kamu nggak di sekitarnya. Kalau kamu selalu ada, maka kehadiranmu jadi biasa aja. Dan hal yang biasa, sayangnya, nggak pernah bikin jantung berdebar. Kita semua butuh sedikit ketidakpastian buat merasa tertarik. Bukan ketidakpastian yang bikin cemas, tapi yang bikin penasaran. Yang bikin kita mikir, aku pengen tahu lebih banyak tentang dia. Tapi kalau kamu udah kasih semuanya, semua perasaan, semua waktu, semua perhatian, tanpa dia perlu usaha sedikit pun, maka otak dia nggak punya alasan buat penasaran. Karena semuanya udah jelas. Dan yang jelas, nggak menarik. Jadi, kalau kamu nanya, kenapa dia nggak pernah DM duluan? Jawabannya simpel. Karena dia nggak merasa perlu. Dia tahu kamu bakal balas. Dia tahu kamu bakal ada. Dia tahu kamu nggak akan pergi. Dan di dunia yang penuh distraksi kayak sekarang, kalau sesuatu nggak bikin kita penasaran, kita cuma lewat aja. Nggak berhenti, nggak balik lagi, nggak usaha cari tahu. Tapi tenang, ini bukan akhir cerita. Ini justru awal dari sesuatu yang jauh lebih sehat. Karena sebenarnya, ini bukan cuma soal dia. Ini soal kamu yang terlalu banyak memberi, tapi lupa merawat diri sendiri. Kita sering salah kaprah, mengira kalau memberi banyak sama dengan bukti cinta. Padahal, memberi tanpa batas itu justru bisa bikin orang lain nggak hargai. Bukan karena mereka jahat, tapi karena manusia cenderung kurang menghargai sesuatu yang terlalu mudah didapat. Jadi, gimana caranya keluar dari pola ini? Pertama, berhenti jadi sumber perhatian gratis. Nggak perlu marah, nggak perlu blokir, nggak perlu drama. Cukup tarik diri, perlahan, konsisten. Stop, jadi yang pertama DM. Stop langsung balas kalau dia chat jam 2 pagi. Stop nge-like semua story-nya kayak robot. Stop jadi tempat curhat pas dia lagi butuh, tapi menghilang pas kamu butuh dia. Kedengarannya keras? Nggak juga. Ini cuma soal menjaga harga diri. Karena kamu juga berhak dipikirin, diprioritaskan, dikejar. Dan cara terbaik buat bikin seseorang sadar akan keberadaanmu adalah dengan nggak selalu ada. Manusia itu aneh. Kita baru sadar betapa berharganya sesuatu
pas udah nggak ada. Jadi, biarkan dia merasakan itu. Biarkan dia ngerasa, eh, kok dia nggak nongol-nongol lagi ya? Tapi, dan ini penting banget, jangan cuma menghilang terus duduk di kamar nunggu dia nyari. Kalau kamu ngilang tapi tetap ngestok akunnya tiap jam, itu namanya bukan tarik diri. Itu namanya sembunyi sambil berharap. Tarik diri yang beneran artinya fokus ke diri sendiri. Beneran, serius, total. Mulai olahraga lagi. Ambil kelas yang udah lama pengen dicoba. Ketemu teman lama. Jalan-jalan sendiri. Nulis jurnal. Masak makanan baru. Apapun yang bikin kamu merasa hidup. Bukan cuma bertahan. Dan kalau kamu mau posting di medsos, post aja. Tapi jangan buat dia lihat. Post buat dirimu sendiri. Buat teman-temanmu. Buat orang yang beneran peduli. Karena kalau dia akhirnya cek profil kamu, dan yang dia lihat adalah seseorang yang bahagia, sibuk, berkembang tanpa dia. Itu jauh lebih powerful daripada ribuan kata, kamu nggak peduli sama aku. Itu namanya bukti nyata, bukan drama. Dan kalau suatu hari dia akhirnya DM kamu lagi, jangan langsung balas kayak nggak sabar. Jangan langsung cerita semua yang kamu lakuin. Jangan minta penjelasan. Cukup balas dengan tenang, santai. Seperti orang yang udah move on, karena memang kamu udah move on dari kebiasaan lama itu. Karena sebenarnya tujuan utamanya bukan biar dia balik, tapi biar kamu nggak lagi tergantung sama perhatiannya. Karena selama kamu masih nunggu dia buat ngerasa berharga, kamu nggak akan pernah beneran bebas. Dan kebebasan itu nggak datang dari dia bilang iya, tapi dari kamu bilang ke diri sendiri, aku cukup, aku utuh. Aku nggak butuh validasi dari orang yang nggak usaha buat tetap ada di hidupku. Dan lucunya, pas kamu beneran nggak butuh dia lagi, itu justru saat dia mulai penasaran. Bukan karena kamu main sulit, tapi karena kamu jadi versi dirimu yang paling utuh. Tapi ingat, kalau dia akhirnya balik, dan ternyata polanya sama, ngasih perhatian cuma pas butuh, maka kamu udah punya pilihan. Karena sekarang kamu tahu, kamu nggak perlu nunggu siapapun buat merasa cukup. Dan itu jauh lebih berharga daripada sekadar dibalas chat. Jadi, kalau kamu lagi ngerasa stuck di pikiran seseorang yang nggak pernah beneran ada, ambil napas, tarik diri, fokus ke dirimu. Bukan buat balas dendam, bukan buat bikin dia menyesal, tapi buat ngembalin energimu ke tempat yang layak, dirimu sendiri. Karena kamu layak dipikirin, layak ditunggu, layak dikejar. Dan kalau dia nggak mau usaha buat itu, berarti dia nggak pantas jadi bagian dari hidupmu yang baru. Kalau kamu ngerasa video ini nyambung banget sama yang lagi kamu alamin, coba tanya ke diri sendiri. Apa yang bakal berubah kalau aku berhenti jadi prioritas nomor 2 di hidup orang lain? Dan kalau kamu siap mulai jadi prioritas nomor 1 di hidupmu sendiri, well, selamat. Kamu udah di jalan yang benar. Jangan lupa, kamu nggak sendirian. Ada banyak banget orang di luar sana yang pernah ngerasa kayak kamu, dan akhirnya nemu kedamaian bukan karena orang lain berubah, tapi karena mereka berani berubah dulu. Sampai ketemu di episode berikutnya. Stay kind, stay grounded, dan jangan lupa, kamu cukup apa adanya.